Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Noken Mambura gelar 10 tahun buku 2024 di salah satu hotel di kota Jayapura belum lama ini. Bantulah kami semua, istimewa pengurus CU, supaya mereka mampu bekerja sama dan bantulah mereka untuk mewujudkan segala rencana, niat baik, dan pekerjaan. Kedua, agenda RACU Noken Mambura tahun buku 2024 adalah 1. Penyampaian dan pembahasan laporan pengurus. 2. Penyampaian dan pembahasan laporan pengawas. 3. Penyampaian dan pengesahan keputusan di informator tentang kepengurusan KSPC Noken Mambura periode 2025-2028. Dan keempat, penyerahan kehormatan anggota yang berprestasi. Rapat anggota tahunan 10 merupakan sebuah amanah agar dapat menjadi koperasi yang sehat, baik, dan berkembang ke arah yang lebih baik demi kesejahteraan anggotanya. Hal ini disampaikan oleh Uskup Jayapura saat membuka RAT 10 KSPCU Noken Mambura. Saya kira atau saya mengharapkan bahwa sudah ada tambahan-tambahan anggota, kita tidak puas dengan itu, tapi kita terus kembangkan saya sampai ke seluruh pelosok Papua, sehingga kita bisa saling membantu. Dan untuk mencapai itu, saya sangat mengharapkan bahwa ada kerjasama dari banyak pihak, terutama dari gereja dan kesekuan. Saya tetap mendorong kepada para pastor rohani agar supaya CU menjadi suatu kegiatan, suatu program di setiap paroki untuk membantu umat, sehingga di paroki-paroki juga dapat dikembangkan CU ini. Kekayaan dari partai paling tidak. Ketua Pengurus Kredit Union Noken Mambura wilayah Papua. Ketua Pengurus Kredit Union Noken Mambura. Ketua Pengurus Kredit Union Noken Mambura wilayah Papua Veronica Valentina Hadjon mengatakan, RAT ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pengurus kepada anggota serta mengetahui rencana kerja pengurus dan pengawas. Ini juga menjadi kewajiban setiap koperasi melaksanakan rapat akhir tahun. Dengan mengusung tema dengan digitalisasi koperasi simpan pinjam, CU Noken Mambura meningkatkan kesejahteraan anggota yang mandiri, visioner, partisipatif, dan solider. CU Noken Mambura merupakan milik semua anggota CU Noken Mambura. Maka dari itu kami sangat mengharapkan partisipasi kita semua untuk melangkah bersama menuju kesejahteraan bersama, menuju kesejahteraan finansial yang bisa kita mulai dari lembaga terkecil, yaitu di dalam keluarga kita. Bapak Ibu semua, dari seperti yang sudah dikatakan Bapak Uskup atau mungkin Bapak Edi, bahwa semuanya itu perlu kerjasama bukan hanya dari pengurus dan pengawas, tapi juga perlunya peran aktif dari para anggota untuk apa? Untuk meminjam, tapi jangan lupa mengatur. Ya Bapak Ibu ya, di sini dilihat dari laporan keuangan semuanya terlihat rapi, dan semoga yang dikatakan Bapak Uskup kita harus amanah sebagai pengurus dan pengawas demi berkembangnya KSPCU Noken Mambura ke arah yang jauh lebih baik. Di usia yang kurang lebih 9 tahun berada di kota Jayapura, KSPCU Noken Mambura semakin berbenah dalam meningkatkan pelayanan maupun dalam sistem administrasinya, diantaranya dengan melaunching sistem digitalisasi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Provinsi Papua, Insinyur Robert Edi Purwoko MSI, yang melaunching sistem aplikasi mobile KSP CU Noken Mambura mengatakan sangat memberikan apresiasi atas terobosan baru yang dilakukan Koperasi CU Noken Mambura. Mungkin nanti dalam kesempatan yang mungkin dalam pertemuan atau diskusi yang akan datang, kita bisa lagi mengembangkan untuk membangun kemitraan maupun membangun kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM yang ada di Provinsi Papua maupun juga dinas yang ada di kabupaten kota dan juga dengan Kementerian Koperasi untuk bisa kita bersama-sama membangun kembali koperasi-koperasi kita yang ada yang mungkin sekarang sedang dalam keadaan atau kondisi tidur ataupun semacam itu. Kita bisa bangunkan kembali, kita revitalisasi agar bisa lebih banyak mengambil peran dalam program-program pemerintah yang ada. Puasa pada hari ini Sabtu tanggal 8 Maret 2025, rapat anggota tahunan Koperasi Simpan Pinjam CU Noken Mambura dengan ini dinyatakan dibuka secara resmi. Selama tahun 2024 ada beberapa pergantian pengurus dan pengawas. Hal itu terjadi karena ada yang dipanggil Tuhan dan juga ada yang mengundurkan diri untuk bagian pengawas. Pengurus juga sepakat untuk menambah pegawai atau staf, itu ada 2 staf, untuk ditempatkan di bagian kredit dan bagian lapangan. Pinjaman yang dicairkan kepada anggota berjumlah 649 dengan total pinjaman yang dicairkan sebanyak 11.440.227.350 dengan rincian sebagai berikut. Pinjaman membangun aset Dari 2015, aset CU Noken Mambura 14.987.216.782 rupiah. Pada tahun 2024, aset kita per tanggal 31 Desember 2024 35 M. Buat laporan pengawas setiap bulan, membuat laporan monitoring dan evaluasi per triwulan atau setahun selama 4 kali, membuat internal audit sampai dengan September 2024, mengecek transaksi melalui sistem Sikundo, mengecek LKSB setiap bulan yang sudah ditandatangani oleh pengurus, manajer, dan sudah dirapatkan, melakukan kas opname selama setahun di tahun 2024, melaksanakan rapat kepengawasan yang dilaksanakan setiap bulan. Di Entro dan Melati itu kos-kosan. Tapi sekarang ini rencana pengurus dan pengawas itu mau menjual terkait regulasi dari Kementerian Koperasi. Kita sudah memilih close loop. Berarti kalau kita memilih close loop, berarti tidak ada usaha selain simpan pinjam. Sedangkan kos-kosan itu merupakan usaha juga. Dan untuk saat ini pengurus dan pengawas Regional Mambura sudah berupaya untuk menjual, siapa tahu ada anggota yang berminat untuk membeli kos-kosan yang di Entro dan Melati. Berkaitan dengan
kredit macet itu. Kira-kira upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pengurus mengatasi kredit yang macet? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih. Keanggotaan ruangan 8 yaitu terkait anggota yang keluar sepanjang tahun 2024 itu cukup besar ya. Itu mungkin dijelaskan apakah ini ada hal yang ditimbulkan karena pelayanan atau karena memang itu kemauan dari anggota sendiri, sehingga jumlah ini juga hampir setengah dari yang masuk. Ya, itu mungkin perlu disampaikan. Yang kedua terkait dengan aplikasi STC, tadi sudah di launching, juga mungkin disampaikan kepada anggota bagaimana untuk pemanfaatannya, penggunaannya. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih. Pertanian, peternakan, dan perikanan. Di sini tertera 77.391. Padahal kalau boleh dilihat, anggota kita itu kebanyakan petani. Apakah ke depan mungkin saya lebih fokus pada pinjaman untuk pengembangan pertanian dan peternakan? Terima kasih. Memberlakukan pembayaran angsuran pinjaman yang tepat waktu dan tepat jumlah TWTJ. Ini tadi sempat disinggung itu. Ini berkaitan dengan aplikasi tadi kan, SCT. Resiko, karena sudah terima SCT, maka ini harus terima juga ini. Setuju? Otomatis setuju. buku 2025 kepada manajemen untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Kita berikan tepuk tangan meriah untuk Ibu Nadia Benedictus. Pada media Jayapura Post, Ketua Panitia Pelaksana Paulus Renyan mengatakan RAT 10 dihadiri kurang lebih 120 orang yang menurutnya RAT 10 ini agak berbeda dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan ada pengalian laporan keuangan yang dari sistem lama kepada sistem digital yang baru. 120 orang. Jadi dari undangan tamu 20 dan anggota 100. Ya, agenda kegiatan hari ini adalah merupakan keputusan di tahun sebelumnya, sehingga kegiatan pada hari ini adalah rapat anggota tahunan yang ke-10. Khusus untuk tahun ini ada keputusan karena di CU Nuken Mambura bertepatan dengan peralihan sistem pelaporan keuangan dari sistem yang lama, sistem Sikundo, ke sistem yang baru yang namanya SCT. Itu yang menonjol dalam RAT tahun ini. Kedua,
anggota itu saling membantu. Jadi bukan mengejar kepentingan pribadi, tapi menolong diri lalu menolong orang lain. Jadi kita saling menolong satu sama lain. Sehingga ini melalui kesempatan ini saya juga sebagai pembina dari operasi CU Noken Mambura ini agar supaya tetap mendorong supaya yang menjadi anggota nantinya itu untuk semua orang juga termasuk yang ada di pedalaman, katakanlah dalam keuskupan ini. Aplikasi sistem ini direncanakan akan diberlakukan di KSP CU Noken Mambura pada bulan April 2024. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bapak Ibu hadirin sekalian, berikut ini adalah aplikasi SKT CU Noken Mobile. Luar biasa, kita berikan aplaus yang paling meriah untuk kita semua yang ada di sini. Sekaligus launching live aplikasi SKT CU Noken Mobile. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Post mengabarkan.